Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru, guru-guru hebat yang berkesempatan hadir pada hari ini. Puji syukur, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka melaksanakan rutinitas kita, yaitu pembelajaran. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa tujuan kami mengumpulkan bapak-bapak dan ibu-ibu majelis guru karena terkait dengan kegiatan kami di pendidikan calon guru penggerak. Jadi kami di pendidikan calon guru penggerak itu ada materi atau modul 1.4, yaitu aksi nyata, Bapak Ibu. Aksi nyata melaksanakan kegiatan diseminisasi di sekolah mengenai pemahaman pengalaman budaya positif. Jadi tugas kami melakukan kegiatan dengan bapak-bapak majelis guru. Kegiatan itu namanya diseminisasi, artinya satu kegiatan penyampaian tentang hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif, terkait dengan modul dari program pendidikan calon guru penggerak. Gitu. Jadi Bapak Ibu kami kumpulkan, kami minta waktu sebentar untuk mendengarkan atau kita berdiskusi tentang kegiatan budaya positif di sekolah. Gitu. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan pembacaan salawat tadi kita dapat diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, guru-guru hebat di SD 002 Tambayan, Bapak Ibu, dapat kami sampaikan bahwa kegiatan kita yaitu kita belajar bersama, Bapak Ibu, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Jadi itu intinya, Bapak Ibu. Jadi materi modul kami ini aksi nyata yang kami lakukan bersama Bapak Ibu dan kami diseminisasikan dalam bentuk satu kegiatan. Kita presentasikan ke hadapan Bapak Ibu, kita diskusi mengenai disiplin positif di sekolah kita. Itu Bapak Ibu ya. Lanjut. Bapak Ibu, guru hebat yang berbahagia dan yang kami banggakan. Konsep utama dari modul budaya positif ini ialah, jadi materi yang akan kita kemukakan pada kesempatan ini, konsep utama dari modul budaya positif ini, satu, perubahan paradigma belajar. Jadi Bapak Ibu nanti lebih lanjut akan kita bahas satu persatu. Jadi saya sampaikan dulu satu-satu apa yang akan kita bahas pada hari ini, Bu ya. Pak ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Apa itu disiplin positif nanti kita akan jelaskan dan kita diskusikan. Kemudian Bapak Ibu yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia.
Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Kemudian, posisi kontrol restitusi. Kemudian, keyakinan kelas. Terakhir, segitiga restitusi. Nah, mungkin bahasa-bahasa ini masih asing, atau mungkin Bapak Ibu sebagian sudah mendengar kalimat tersebut. Nah, dalam kesempatan ini nanti akan kita bahas satu persatu. Ya Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu pahami, kita sama-sama diskusi. Semoga kita dapat mencapai dan dapat kita terapkan dalam sekolah kita tercinta ini. Oke Bapak Ibu, kita lanjutkan. Oke. Tentang pembahasan pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi dapat saya jelaskan di sini Bapak Ibu. Mungkin selama ini pembelajaran kita kan pengertian pembelajaran yang kita pahami selama ini ialah belajar di kelas, istilahnya gitu kan. Nah, jadi sekarang ada paradigma baru tentang pembelajaran itu sendiri Bapak Ibu. Apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi. Artinya apa? Terdiferensiasi ini maksudnya Bapak Ibu ialah pembelajaran yang kita memandang anak itu punya keunikan berbeda. Jadi anak itu tidak sama itu, Bapak. Selama ini kan kita kan paradigma lama itu kan kita menganggap bahwa anak didik kita itu sama semua. Kita kasih pelajaran mereka kan sama semua. Jadi pembelajaran terdiferensiasi ini kita bisa melihat keunikan masing-masing anak gitu. Misalnya anak ini di mana? Bakatnya di mana? Dia senang di apa? Sukanya di mana? Belajarnya di mana? Nah, jadi itu yang kita ikutkan sekarang Bapak Ibu. Jadi tidak ada lagi kita istilahnya pembelajaran itu sifatnya monoton kan, kita mengajar anak, kita anggap anak itu sama semua. Materi kita ajarkan ke anak kan sama semua. Tidak. Sekarang paradigma terdiferensiasi itu yaitu kita pandang anak itu berbeda-beda. Mereka punya kemampuan yang berbeda-beda, minat yang berbeda-beda. Sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kan sesuai dengan sekarang kita kan sudah memasuki kurikulum Merdeka. Jadi kurikulum Merdeka itu tujuannya yaitu mencapai siswa yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Apa itu Bapak Ibu? Profil pelajar Pancasila. Ada yang Bapak Ibu sudah mendengar, mungkin sebagian sudah mendengarkan. Profil pelajar Pancasila itu satu. Nah, ini kan berkaitan dengan kurikulum baru kita kan. Nah, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, itu profil pelajar Pancasila yang pertama itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Satu. Kemudian berkebenekaan global. Berbeda-beda. Berkebenekaan global. Bergotong royong. Nah, itu termasuk dalam profil pelajar Pancasila itu. Kreatif. Berminat kritis. Mandiri. Nah, bernalar kritis. Jadi anak-anak tuh sekarang tuh tuntutan profil yang mewujudkan profil Pancasila itu yang itu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebenekaan global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, itu Bu yang akan kita capai untuk anak itu dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baik, jadi itu sedikit gambaran tentang pembelajaran paradigma baru. Kemudian lanjut yang materi berikutnya, disiplin positif. Disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kan disiplin itu kan orang harus patuh gitu kan. Kita bikin disiplin, harus patuh.
kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau sudah mendengar kata disiplin kan tentu, ini ada, kalau sudah kita melanggar disiplin, ada hukuman atau apa gimana kan. Jadi cenderungnya kita menghubungkan kata disiplin itu tidak nyaman rasanya. Kan terasa sekarang ini kan anak-anak kalau ada bersalah kita ini harus disiplin ini kan anak-anak jadi takut anak-anak tuh kan. Nah, itu pengertian disiplin yang selama ini kita pahami. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik itu bagaimana, Pak? Motivasi yang ada dalam diri dia sendiri. Misalnya dia sadar dengan, oh ini salah. Oh kalau saya melakukan ini, oh salah. Berarti timbul dari diri sendiri. Bukan motivasi yang dari ekstrinsik. Ini aturan ini, aturan ini kita kalau berbuat ini kita dukung ini. Bukan dia memandang dari luar, tapi dia kesadaran itu timbul dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, itu maksudnya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi kalau bisa disiplin itu kita bikin anak itu tidak ada merasa tidak kita sogok tanpa disogok ya, atau tanpa ancaman atau ada hukuman. Disiplin yang kita buat itu seharusnya gitu. Ada kesadaran, ya itu kesadaran dari diri itu, Pak, itulah motivasi intrinsik dari dalam diri dia. Oh kalau aku melakukan ini nanti tak boleh. Jadi dari diri dia, bukan dia karena aturan itu dia tidak melakukan, bukan karena aturan yang sudah kita buat di luar itu, tapi kesadaran dari dalam diri anak itu sendiri. Nah, jadi itu yang akan kita coba untuk pelajari dan kita jalankan dalam kegiatan di sekolah kita. Jadi itu mengenai sedikit penelitian disiplin diri, Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan siswa, Ibu ya. Bagaimana kita memakai anak itu. Jadi tadi kan yang sebelumnya kan disiplin positif. Nah, sekarang kebutuhan dasar manusia. Jadi Bapak Ibu, anak itu kebutuhan seorang manusia itu kan, termasuk kalau kita di sekolah kan anak, kebutuhan dasarnya itu apa? Bertahan hidup. Nah, kita manusia kan semua kebutuhan kita kan tentu bertahan hidup. Nah, bertahan hidup kita, mungkin kalau tak bertahan hidup kita tak mungkin kita ya. Jadi menjalani hidup ini kan tentu kita ingin bertahan hidup, kan? Nah, itu kebutuhan dasar itu. Ada orang yang hidup di dunia ini tidak mau hidup kan, tentu dia mau hidup, bertahan hidup. Bagaimana supaya dia bertahan hidup? Makan kan, bertahan hidup kan, itu kebutuhan dasar itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak-anak itu perlu kasih sayang. Anak-anak kita di sekolah ini kan mungkin di rumah dia kasih sayang orang tua kurang. Nah di sekolah kita terapkan kasih sayang dan rasa diterima. Kita anggap yaitu ya kita berikanlah kasih sayang itu kepada anak kita di sekolah itu. Itu kebutuhan dasar anak tuh perlu dikasih sayang nih, Pak Yadi. Ya. Nah, jadi kita kalau mengajar tuh kan anak tuh sebenarnya ingin, ya itu kebutuhan dasar sebenarnya tuh. Seorang manusia, apalagi seorang anak kan, dia perlu dikasih sayang, perlu diterima dia. Kemudian penguasaan. Penguasaan ini begini Bapak Ibu. Kita lihat kan anak-anak itu kan terkadang dia kan ingin berkuasa ya. Dia merasa dia hebat. Wah, aku bisa nih berkuasa, pokoknya saya lah nih. Itu anak-anak tuh ada dalam diri, itu memang kebutuhan dasarnya tuh. Penguasaan. Dia berkuasa, dia merasa dia bisa, dia berkuasa. Oh, saya bisa. Nah, itu sifat anak itu, memang sifat dasarnya itu. Jadi makanya anak-anak itu kan beda-beda ya. Kalau dulu kita paradigma belajar kita dulu kan kita menganggap anak itu sama semua kan, kita beri materi pelajaran semua. Nah, sekarang tidak Bu. Kita lihat dulu untuk kurikulum merdeka ini Bapak Ibu itu ada 3 tes yang akan kita lalui kalau untuk kurikulum. Pertama non
formatif. Non formatif ini Bapak Ibu, itu tes sebelum anak-anak ini masuk sekolah. Nah, kayak anak satu kemarin kan, kita bisa tahu tuh, bisa kita lihat apa anak-anak ini hobinya apa, kesukaannya apa. Nah itu namanya Bu tes non formatif, tes sebelum belajar. Kalau sesudah belajar nanti formatif tesnya kan, nah, itu tes yang itu harus. Nanti ada terakhir tes, nah itu tes lagi ulangan, itu kan tes terakhir gitu. Jadi ada untuk mengetahui kebutuhan anak itu, kebutuhan awal anak itu kita lakukan tes awal namanya. Atau bisa jadi dengan cara misalnya kita bikin atau kita kasih pertanyaan untuk anak-anak hobinya apa, ini apa. Jadi kita tahu bahwa si A ini dia sukanya menggambar, anak ini sukanya menyanyi kan. Nah, jadi udah dapat kita, anak ini suka ini, dan situ nanti awalnya kita apa anak. Kemudian tadi penguasaan Bu ya, anak itu ia ingin berkuasa. Dia ingin kuasanya itu ingin ditonjolkannya, itu anak-anak itu sifat kebutuhan dasar anak itu. Kemudian kebebasan, nah, anak itu perlu bebas Bu. Di sekolah itu anak-anak itu perlu bebas ya. Bebas, merdeka. Nah, kan? Ya, makanya anak-anak itu kan dia kalau sekolah kan senang ya kan, dia pengen bebas tuh dia. Wajar itu istilahnya. Jiwa anak. Terus terang Bapak Yadenya, ibu bapak sekalian, saya pun dalam setelah mengikuti pendidikan ini baru tahu, bahwa yang selama ini kita lakukan salah gitu. Apa yang sudah kita terapkan itu salah. Tidak begitu rupanya gitu. Nah di sini makanya ini kegiatan diseminasi ini saya menjelaskan kepada Bapak Ibu tentang budaya positif di sekolah itu bagaimana. Terus terang Bapak Ibu, semenjak saya ikut di program pendidikan guru penggerak ini baru saya tahu bahwa yang selama ini saya lakukan salah kepada anak-anak kan, salah kita rupanya. Anak-anak itu punya kayak jangan dikekang anak itu punya kebebasan, bebas dia merdeka. Kemudian kesenangan terakhir, anak itu senang bermain, senang dia apa itu kan di kelas itu memang sudah kebutuhan dia gitu. kebutuhan dasarnya. Jadi banyaklah yang saya dapat Ibu selama mendalami materi modul 1.4 ini yang berkaitan dengan budaya positif di sekolah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Motivasi perilaku manusia. Motivasi lagi. Kita bicara masalah motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi motivasi itu merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang, baik secara sadar ataupun tidak, untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalnya anak ini melakukan ini kan, mau dorong, dia mau ini, tentu dia ada tujuan tuh. Kenapa dia begitu? Itu ada tujuannya. Nah itu motivasi itu. Baik saya sadar atau tidak ya, baik direncanakan dia kan, itu memang motivasi itu dorongan dari yang timbul pada diri seseorang, baik sadar ataupun tidak. Kemudian menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Nah, tadi kan kita bicara intrinsik, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Disiplin, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kita buat peraturan hukuman misalnya. Tetap anak-anak itu berusaha dia menghindar itu. Murid melakukan disiplin diri. Dia memang melakukan disiplin dia. Disiplin yang kita buat memang dilakukannya. Cuma dia takut dihukum. Dia itu merupakan motivasi yang dari luar kan. Kita yang buat misalnya kan sekolah buat peraturan disiplin, kalau tidak ini harus sampah atau hormat bendera gitu kan. Nah, itu dari luar kan disiplin itu kan. Nah, takut anak itu melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, kalau dia ini nanti dia dihukum, takut ya kan. Berarti bukan dari dalam dirinya yang disiplin itu timbul, dari luar. Kemudian mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik juga. Misalnya anak tuh,
Oh kalau kita tidak melanggar nanti kita dikasih hadiah sama bapak ibu guru. Oh, siapa yang tidak melanggar aturan, nah, berarti kan itu motivasinya dari luar kan, bukan dari dalam diri dia, bukan kesadaran dari dalam diri dia. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik. Nah, jadi disiplin yang ada pada diri anak itu timbul dari dalam diri dia sendiri. Jadi itulah yang dinamakan disiplin intrinsik. Menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Oh, kalau aku melanggar nanti aku harus ini apa terus. Jadi kan muncul dari kesadaran itu. Bukan karena kalau saya melanggar nanti saya dapat hukuman. Berarti itu kan faktor lain, faktor luar. Ekstrinsik itu berhubungan dengan motivasi ekstrinsik. Yang bagus itu kan motivasi intrinsik, dalam diri dia bahwa dia tidak melakukan itu, dia sadar bahwa itu tidak boleh. Itu yang kita harap. Ada kesadaran dari diri sendiri yang timbul dari anak itu. Jadi Bapak Ibu gini, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi disiplin yang selama ini gagal, kalau kita boleh sampaikan bahwa konsep tersebut gagal. Apa yang konsep gagal itu? Hukuman. Berarti selama ini kita menghukum anak itu kalau dia tidak ini, itu sebenarnya disiplin ini gagal sebenarnya. Karena kalau kita kan waktu berhasil, kalau anak melakukan ini dia harus hukum, berhasil kan istilahnya tegak disiplin. Sebenarnya tidak, sebenarnya itu gagal kalau di kajian kita ini. Apa yang gagal? Hukuman misalnya menyakitkan. Tentu hukuman itu menyakitkan anak kan. Dia melakukan kesalahan, kita hukum dia, sakit ya kan. Hatinya sakit, badannya sakit mungkin. Kalau kita hukum dia di fisiknya kan misalnya suruh kita sejemur dia kan panas, dia kan sakit kan, menyakitkan, tidak nyaman. Tentu tidak nyaman anak tuh, dia merasa bersalah kan dihukum kan, tak nyaman perasaannya kan, malu, wah timbul lebih malu dia. Ini Bu, kita bicara masalah konsep disiplin yang gagal, ini gagal sebenarnya. Kemudian memaksa, terpaksa dia melakukan kesalahan kan, tentu dia harus terima hukuman, kan memaksa tuh. Tuh. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan. Siapa yang ngomong tadi katanya yang salah? Tak dapat, ada yang mengaku kan? Karena takut hukum, takut dihukum. Murid menjadi rendah diri. Jadi selama ini konsep disiplin yang kita terapkan itu sebenarnya gagal gitu. Padahal kalau kita kan benar itu kan, dia melanggar disiplin, dia harus menerima hukuman, betul kan? Tapi terhadap diri anak beda. Itu timbul dari menyakitkan, tidak nyaman, anak murid takut, maksa. Kemudian penghargaan. Jadi penghargaan tidak efektif juga, merusak hubungan, sifat iri. Misalnya anak ini dia juara misalnya kan, kita kasih hadiah. Nah, makanya di kurikulum sekarang kan tidak ada lagi rankingan itu kan. Nah, karena anak yang tidak dapat ranking merasa gimana kan, orang tuanya pun merasa oh anak saya tidak ranking. Ya, makanya kurikulum baru sekarang ada sistem ranking lagi kan. Nah, itu penghargaan. Ranking itu sama dengan penghargaan kan. Nah, sebenarnya gagal sebenarnya itu bro. Merusak hubungan, sifat iri. Sama dia iri dia kan, oh ini juara kelas, ini kan ada perbedaan kan. Padahal anak itu tidak tahu, mungkin dia lemah di sini, buat di bidang ini. Nah, makanya dari awal tadi kan paradigma baru pembelajaran kita kan, kita memandang anak itu tidak sama gitu, beda. Kemudian menghukum dengan sistem ranking, nah itu sih anak itu ranking 1 kan iri. Bukan kecenderungan sosial. Merampas hak menghargai dirinya. Jadi konsep yang ada selama ini hukuman kan ya, penghargaan, yang gagal pokoknya. Selama ini kan sebelum saya mempelajari modul ini benar yang sudah kita lakukan itu kan, tapi nyatanya itu konsep yang gagal. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Konsep yang mana? Disiplin yang mana yang bagus, yang sukses itu? Nah, ini kita jelaskan. Konsekuensi. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahasa konsekuensi kan?
bahwa penguatan jangka pendek, misalnya anak ini menumpahkan air misalnya, konsekuensinya apa? Ya harus ngelap, dilap air itu. Anak ini bikin sampah, bikin kotor misalnya kan, dia harus membersihkan. Konsekuensinya itu kan? Iya. Nah, itu yang bagus, itu yang betul tuh sebenarnya. Misalnya problem monitoring berkelanjutan. Nah, artinya kan satu kali anak itu berbuat salah, misalnya dia menumpahkan air di gelas misalnya. Nah, di konsekuensinya dia dilap, dibersihkan. Akhirnya kontrol, kita monitor orang dia. Biar nanti mau lagi lagi dia. Nah, itu maksudnya. Kemudian stimulus respon. Murid menghormati peraturan. Jadi murid itu aturan yang kita buat itu dihormatinya. Dengan konsekuensi, misalnya dia melakukan kesalahan, konsekuensinya ini. Nah, dia tidak memakai seragam sekolah misalnya, konsekuensinya apa? Dia harus belajar di ruangan atau membuang sampah atau apa, itu konsekuensinya. Kehilangan waktu untuk merenungi masalah. Jadi kalau kita terapkan konsekuensi ini, anak-anak itu tidak. Tapi kalau hukuman, dia menang kok. Itulah ibu kan bisa kita amati anak-anak itu. Kalau sudah tidak hukuman, menang itu kan. Aduh, ada waktu dia menang, tuh aku salah jadi itu dihukum. Nah, sebenarnya tak boleh itu timbul dari dalam diri anak. Yang bagusnya dengan konsekuensi, dengan kita terapkan disiplin dengan konsekuensi ini, anak-anak itu merasa hilang waktunya memikirkan salah dan itu hilang. Dia melakukan kesalahan, misalnya menumpahkan air atau apa, dia kan harus konsekuensinya dia harus bersihkan. Itu yang sukses itu disiplin itu Pak Yadi. Kemudian restitusi ya, bahasa restitusi ini. Sebelum saya mempelajari materi ini mungkin terbayang bahwa bahasa restitusi kan bahasa-bahasa hukum kan yang kita dengarkan restitusi. Jadi ada dua disiplin Bu, yang konsekuensi dengan restitusi. Restitusi ini gimana? Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Artinya apa yang telah dilakukannya, misalnya dia membuat salah, dia bertanggung jawab. Bukan karena dia dihukum, tapi dia bertanggung jawab, sadar ya tadi kan, bertanggung jawab anak. Itu yang kita harapkan di anak. Jadi guru merdeka itu kan itu profil pelajar Pancasila. Nah. Hanya Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu konsep disiplin, pendekatan restitusi. Nah, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian restitusi. Nah, jadi ini kita akan dalami Bu ya, apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, itu pengertian restitusi menurut ahli Gosen tahun 2004. Nah, itu pengertian restitusi menurut ahli. Nah, kemudian bagaimana ciri-ciri restitusi itu? Satu, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi anak-anak itu bukan yang menebus kesalahan yang telah mereka lakukan, tapi belajar dari kesalahan. Oh, kalau saya nanti melakukan ini nanti saya, jadi kan ada mereka belajar dari kesalahan mereka yang telah mereka perbuat gitu. Kemudian memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi yang kita buat itu kan bukan tawaran, bukan paksaan, tapi tawaran. Kita tawarkan ke anak-anak tuh. Dalam kesepakatan kelas nanti kan dibikin. Anak-anak pinginnya gimana kelas kita? Sebelum kita keyakinan kelas gimana? Anak-anak pinginnya apa? Ayo kita tawar ke anak-anak yang mengusulkan gitu. Bukan paksa, bukan kita langsung kita bikin. Wah ini restitusinya dilarang ibu ini bukan kita yang buat, tapi kita tawarkan ke anak. Jadi itu ciri-ciri restitusi itu gitu. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Menguatkan, kita mencari solusi dari masalah,
dari permasalahan yang ada itu kita cari solusi. Kita kuatkan solusi kita. Kemudian perbedaan. Nah, apa beda hukuman, konsekuensi, restitusi? Kasus anak tidak mengerjakan PR misalnya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut, misalnya hormat bendera 10 menit. Nah, itu hukuman. Nah, kemudian guru marah dan murid menjadi takut. Jadi kita terapkan hukuman kan. Kalau ini melanggar hukuman, siswa harus dihukum hormat bendera 10 menit. Guru marah kan, murid jadi takut. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Misalnya, anak tidak mengerjakan PR kan? Jam istirahat kamu kerjakan PR di kelas. Sementara yang lain istirahat, kamu kerjakan PR di kelas, kerjakan 3 kali lipat. Itu konsekuensi. Guru tegas, siswa menghormati peraturan. Kemudian restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Jadi restitusi inilah yang harus kita terapkan, harus kita buat di sekolah itu. Kalau hukuman kan nampak betul apanya. Kalau konsekuensi kan masih ada apanya lah. Tapi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Kamu tahu nak keyakinan kelas yang sudah kita buat? Aturan kelas yang sudah kita buat? Tahu Pak? Apa salah satunya? Tidak mengerjakan PR, harus tidak istirahat di jam istirahat atau kerjakan di kelas. Restitusinya, guru terbuka, kan terbuka guru kan? Ya. Kamu tahu nggak? Kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Ya Pak, saya melanggar Pak, tidak mengerjakan PR. Itu restitusi. Nah sekarang posisi kontrol restitusi, 5 posisi kontrol restitusi. Jadi Bapak Ibu terus terang setelah mempelajari modul ini, mendalami modul ini, saya pun bisa istilahnya kita pun bisa menentukan di posisi kontrol mana kita di restitusi itu. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Satu, penghukum. Penghukum tadi kan, anak berbuat kesalahan kita hukum. Guru marah-marah, itu posisinya sebagai penghukum. Yang kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Kamu tahu apa yang telah kamu lakukan ini? Kamu tahu kenapa kamu dipanggil? Tahu Pak? Apa? Saya mau ini Pak, telah membuat ini. Berarti posisi kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kita bikin dia bersalah kan? Tanya. Kamu tahu kesalahan kamu? Pak, tahu Pak. Kemudian teman. Kalau sebagai teman kan? Ya sebagai teman, gimana kita sebagai teman? Posisi kita pemantau aja dia. Ada anak yang ini dipantau kan, catat. Manajer itu yang posisi yang bagus, yang bisa yang bagus kita terapkan di sekolah. Oke, kita lanjut. Bagaimana contoh penerapan 5 posisi yang 5 posisi tadi? Pertama, menghukum. Kalau menghukum kan patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Itu hukuman. Pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu guru sudah beritahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Itu posisi kita tuh di posisi pembuat rasa bersalah. Kita membuat anak itu merasa bersalah. Berapa kali sudah bilang, ibu kecewa sama kamu. Itu anak itu kan lain dia. Iya bu, maafkan bu. Itu jawaban anak kan. Teman. Kalau teman gimana posisi kontrol kita sebagai teman? Ayolah yang tertib anak-anak. Jangan ribut. Bu guru bangga dengan kalian. Tidak apa-apa kamu salah. Kan gitu posisi teman tuh kan. Wajar salah, manusia itu kan punya sifat salah. Ibu guru pun juga bisa salah. Berarti itu posisi kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Mantau nih. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Lagi anak tuh. Kamu tahu kesalahan kamu, tahu Pak. Apa konsekuensinya? Tahu Pak, ini Pak. Nah, itu kita sebagai pemantau. Kemudian manajer.
Nah, manajer ini posisi yang kita harapkan ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu, nak? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Makanya kemarin pas ada kejadian kemarin kan, Ika kan, sebenarnya saya belum belajar ini bu, cuman kan ya kita mau gimana lah kan, kalau saya di posisi Bu Tika pun harus begitu kan. Nah, saya posisi sebagai sebenarnya mau marah juga, tapi kan karena posisi kita sebagai kepala sekolah, kita lebih ke manajernya bu ya, kita tidak mencari kesalahan siapa yang salah siapa, apakah guru yang salah, apakah siswa yang salah, apakah orang tua, tidak kan. Kalau saya memposisikan saya sebagai ke posisi Bu Tika kemarin, Kemana? bakal kita. Ya. Jadi kan masing-masing kita punya posisi kontrol masing-masing gitu kan. Nah, kapan kita menjadi seorang penghukum? Nah, kapan kita menjadi pembuat bersalah? Bisa kita terapkan nih bu. Penghukum itu sama dengan guru BP. Nah sama itu nanti tuh. Nah, nanti tugas yang guru yang pemantau tadi nih laporkan. Ke guru Nah, BP. jangan mantau itu langsung hukum, jangan. Nah, serahkan dengan yang dipanggil ya kan anak itu serahkan ke guru BP atau nanti terakhir kan diserahkan ke kepala sekolah. Nah, kepala sekolah nih, nah itulah kamu tahu kesalahan kamu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Nah, itulah posisi manajer. Keyakinan kelas. Nah, ini tadi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas kita buat kan? Kalau peraturan kan bahasanya agak. Jadi kalau bisa bahasa itu tuh bahasa yang sekarang ini bahasa di sekolah itu bahasa yang mudah dimengerti anak. Jangan ada bahasa tuh kayak peraturan kelas. Kalau peraturan itu kan terbayang kalau anak tuh peraturan nih ngeri, seram kan. Nah, aduh gimana kan? Merasa takut anak tuh kan. Jadi kita ganti keyakinan kelas. Misalnya, ini contohnya kan kayak pakai helm tadi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Agar kita selamat. Nah, mengapa kita harus pakai masker? Apalagi waktu musim COVID kemarin kan? Agar kita sehat. Nah, itu kan apanya? Nah, jangan kita bikin dilarang pakai helm, harus pakai gitu bahasanya. Bahasanya lebih dipermudah gitu. Biar anak lebih mengerti. Bagaimana kita membuat keyakinan kelas tuh? Nah, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas, berdiskusi. Nah, diskusi lah, kumpul dengan anak-anak. Di kelas kumpul dengan anak-anak. Kita buat keyakinan kelas, peraturan kelas bagaimana. Kemudian kita rumuskan. Nah, usul, apa, anak-anak, apa kira-kira yang kita buat peraturan kelasnya? Gini Pak, ini Pak, harus ini. Kalau tidak boleh ribut dalam belajar, tidak boleh makan dalam kelas, tidak boleh mengganggu teman. Tanyakan anak-anak tuh, biar dia yang mengungkapkan kan. Nanti kita catat apa yang telah diusulkan itu. Nah, kita catat, kita rumuskan, kita buat kesepakatan. Nah, satu melanggar, konsekuensinya ini, restitusinya ini. Gitu. Nah, tempel di kelas tuh. Jadi anak membaca dia kan. Oh, ini keyakinan kelas kita. Oh, ini peraturan kelas kita. Kita ke arah itulah ya. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan? Yang kayak peraturan panjang, aturan kalau peraturan panjang, undang-undang ini tidak ini. Simpel aja bahasanya. Yang mudah diingat. Mudah diingat, enak anak-anak tuh gampang ya mengingat kan. Berupa pernyataan yang universal, pernyataan yang menyeluruh. Kemudian dibuat dalam bentuk positif, jangan negatif. Jangan bahasanya jangan bahasa negatif, boleh gitu kan. Nah, itu kita cara kita membuat keyakinan kelas itu. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Nah, ini namanya panjang. Karena anak panjang lupa dia. Kayak kami gitu Bu. Kami belajar ini sebelum masuk, kami bikin kesepakatan kelas. Jadi setiap kali masuk, keyakinan kelas itu berubah. Tapi kadang itu juga, sudah. Dilarang buang sampah sembarangan. Dalam diskusi harus aktif. Keyakinan sebelum kita masuk materi atau kalau kita sekolah sebelum kita belajar, kita buat keyakinan dulu kelas kita gimana. Tidak boleh sambil menelpon dan belajar, bisa aja apa saja kami yang usulkan, siswa itu yang usulkan gitu. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Nah, kita lihat kondisi sekolah kita. Ya kalau memang itu tak bisa kita terapkan di sekolah kita, tak usah kita buat. Sesuai aja, misalnya peraturan itu dilarang dalam jam belajar tidak boleh ribut, buat situ tidak boleh ribut saat belajar, itu bahasanya.
semua warga kelas dilibatkan. Jadi dalam membuat tuh jangan kita guru yang buat. Tanya anak satu-satu. Kita diskusikan dengan anak, kita tanya anak-anak tuh, anak-anak maunya gimana? Kita yang buat sama-sama, gitu. Kita sepakati sama-sama, kita jalani bersama-sama, gitu maksudnya. Mungkin terakhir ini bagaimana kita menerapkan segitiga restitusi itu, Bapak Ibu. Inilah inti dari materi ini, penerapan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Itu Bapak, Ibu, Bu Rusmita, Bu Mastika, Pak Aldi, Pak Beri, Pak Fajri, Pak Yati, tentu menginginkan, kita semua ini menginginkan kan hal terbaik kan yang kita lakukan di sekolah ini kan. Iya. Kita stabilkan dulu. Kita ingin yang terbaik di sekolah ini. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Misalnya kalau ada peraturan yang salah itu tentu kita tanyakan, kenapa mereka melakukan itu? Kita stabilkan dulu. Bukan stabilkan, kita validasi tindakan yang salah itu. Misalnya anak tidak pakai seragam sekolah, kita tanya kenapa tidak pakai seragam sekolah? Kotor Pak, atau udah belum beli Pak? Ya, alasannya. Jadi semua kita ada alasannya. Gitu. Jadi mereka tidak berbuat kesalahan tanpa alasan, ada alasan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Ada motivasi dalam diri kita itu. Kita tanyakan keyakinan anak itu. Kamu pinginnya gimana? Maunya gimana? Itu kita tawarkan ke anak. Jadi segitiga itu kan kita terapkan dalam mencapai budaya positif di sekolah. Jadi mudah-mudahan dengan ada gambaran ini, Bapak Ibu guru hebat semua dapat menerapkan budaya positif di sekolah kita khususnya. Bapak Ibu, Iya. mudah-mudahan kita semua dapat menjalani dengan baik dan budaya positif itu dapat kita terapkan di sekolah kita. Mungkin itu saja Bapak Ibu paparan dari saya. Apa yang saya sampaikan mudah-mudahan menjadi bahan renungan dan dapat kita ambil dan dapat kita terapkan dalam kehidupan di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan